Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam oleh penerbit Karania penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Kali ini saya, Berina, akan menjadi host pada acara ini. Namo Buddhaya. 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang buku Menemukan Keteduhan dan Kedamaian, panduan meredakan stres, ya, seperti ini bukunya, ya. Dan untuk membincangkan buku ini, Karania telah mengundang seorang narasumber yang luar biasa, ya. Kita undang dulu ya, Ibu Leni Wongso. Ya, saya undang dulu. Sambil kita nunggu ya, menunggu Bu Leni, saya akan membacakan bahwa buku ini ditulis oleh Joseph Emmet. Beliau tinggal di Kanada dan sering kali mengikuti retret dari Master Jenti Han, ya, dan merupakan seorang pengajar meditasi tentang hidup sadar penuh bagi individu maupun kelompok untuk menangani stres berkenaan dengan perkembangan kompetensi diri. Ya, kita tunggu sambil menunggu Ibu Leni ya. Ya, sebentar. Sahabat Karenia, apa kabarnya? Selama kita masih PPKM ya, dan kita harus terus menjaga protokol ya. Dan kita tunggu dari Ibu Leni Wongso. Bu Leni Wongso adalah seorang pengusaha dan juga Dharma Duta, ya. Ya. Ya, Bu Leni Wongso udah bergabung. Bentar ya. Belum muncul ya. Bentar. Maaf ya. Ini sebentar Bu Leni belum request. Selamat Ya, malam, Bu Leni. malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Iya, ini ibu yang luar biasa. Biasa di Sibuk luar. terus ya, Bu. Ha-ha. Ibu Leni ini merupakan pendamping dari motivator nomor satu Indonesia. Ya, ini orang kuat nih, Bu. Yang mendampingin sang motivator Pak Andri Wongso nih ya, Bu Leni Wongso. Apa kabarnya, Bu? Luar biasa. Luar Suara biasa saya ya, Bu. kedengeran? Kedengaran Iya. jelas, Bu. Ya, mari kita Bu Leni, sebentar saya akan memberikan beberapa informasi dulu untuk para sahabat Ah, Karania Wisdom ya, Bu. ya, monggo. Ya, uh, uh. Mari kita dalam nanti kepada para sahabat Karania kita informasikan selama kegiatan berlangsung, para sahabat bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti kalau umpamanya udah di pertengahan ada pertanyaan yang rasanya ingin ditanyakan, silakan di kolom chat. Kita akan membahasnya di sesi pertengahan ya. Dan di akhir acara kita akan memilih 3 pertanyaan yang paling menarik untuk mendapatkan buku yang sedang kita bahas pada hari ini ya. Ini buku yang sangat menarik pada hari ini yang akan kita bahas ya. Nah, Ya. tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengarkan pembahasan dengan Bu Leni Wangso. Bu Leni kan udah baca ya bukunya. Menurut Bu Leni, apa sih yang menarik dari buku ini sehingga para sahabat Karania Wisdom ini sangat disarankan untuk memiliki buku ini dan membaca isinya gitu Bu. Baik, baik, baik. Selamat malam semua Ya, sahabat ya. Baik, ya saya dapat selamat PR malam Bu. nama budaya. Nama Saya dapat budaya. PR nih untuk eh, menemukan keteduhan dan kedamaian panduan meredakan stres. Nah, judulnya pada saat dikasih PR ini muncul stres, Bu. Bukunya tebal tiba-tiba ada di hadapan saya. Isinya 241 halaman beserta dengan pendahulu, kata pengantar dan sebagainya kira-kira 250-an halaman ya. Dan saya juga surprises. Thank you juga buat Bu Berina. Saya dipaksa ya, dipaksa quote and quote ya. Udah lama banget nggak pernah baca buku sedebel ini dan menghabiskan dalam waktu luar biasa. Memang untuk membaca buku Dharma harus eh, waspada dan harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa ini adalah cerita tentang kebenaran, ya, kisah tentang kebenaran. Jadi nggak boleh melenceng dari yang benar itu tadi ya. Uh, saya langsung masuk ke topik bahasan. Hari ini kita berbicara masalah panduan meredakan stres ya. Stres bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Ya, semua orang bisa Ya. stres. Apalagi ini urusannya pandemi. Ya, Hmm. PPKM nggak boleh keluar juga stres. Betul ya? Nggak bisa Ya, kemana-mana juga. Udahlah, pokoknya stres itu betul. tadi luar biasa. Bisa terjadi pada siapa aja. Seluruh dunia juga sekarang sedang stres kalau melihat Betul. adanya COVID yang luar biasa ya. Jadi Ya. apa yang menjadikan stres ini berkontribusi kepada apa di kehidupan kita sehari-hari? Karena stres bisa terjadi kecelakaan. Orang orang stres itu kadang-kadang kan hun-hun, nggak konsentrasi, bisa terjadi kecelakaan ya. Mungkin tidak Ya. sengaja, tapi karena pikiran tidak pada saat sekarang, ngelantur kemana-mana, kondisi mental juga tidak baik, maka bisa terjadi kecelakaan. Bahkan yang paling buruk, stres itu tadi bisa menyebabkan orang bunuh diri. Ya, kemarin dengar peristiwa di mall ada orang yang menjatuhkan diri dari lantai sekian. Waduh, stres bener itu. Betul. Ya, Betul. stres juga Betul. menjadi penyebab penyakit. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang punya basic karena stres. Karena stres tiba-tiba tekanan darah jadi tinggi. Karena stres pun hormon yang baik di dalam tubuh kita berubah sifat menjadi jahat yang
sedang bertebaran di mana-mana. Ya, bahkan di buku ini dikisahkan stres juga menyebabkan terjadinya kelainan seks. Ya, bisa juga ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya, karena stres banyak orang yang nggak bisa tidur, kualitas tidur menjadi buruk, ya terganggu, nggak bisa tidur sampai tengah malam, besoknya begitu lagi, hidupnya jadi nggak karu-karuan, oke? Karena nggak bisa Ya. tidur, orang mencari alternatif yang lain untuk bisa meredakan itu semua. Dengan cara apa? Mungkin menjadi peminum obat tidur supaya bisa tidur dengan baik, ya obat-obatan terlarang bisa lama-lama jadi adiktif, kecanduan, dan seterusnya, dan sebagainya. Stres itu berkontribusi dengan luar biasa sekali untuk kehidupan kita menjadi nggak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Seharusnya seperti apa? Oke, kita masuk ke bab berikutnya. Jadi buku ini juga banyak memberikan kita latihan-latihan ya, latihan-latihan. Buku ini sebetulnya ada cuma 3 bab dan 15 chapter ya. Jadi dan tulisannya gede-gede ya. Buat kita yang mata tua itu nyaman gitu ya. Sebetulnya baca itu enak gitu ya. Cuman memang terjemahan ya Bu, terjemahan itu kadang-kadang ada beberapa sisi yang ada kenyamanan pasti ya. Tapi overall buku ini bagus, pantas untuk dibaca untuk meredakan stres. Jadi kita tahu ada latihan-latihannya juga, ada quote-quote dari orang-orang hebat, terutama dari guru pembimbing Bante Thich Nhat Hanh dari Vietnam. Ya, orang-orang menanyakan apa sebenarnya penyebab stres. Ya, stres itu biasanya karena kekhawatiran yang sangat, ya, kemarahan, karena tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, kemampuan mengendalikan di dalam diri kita sendiri maupun di luar diri kita sendiri. Ketidakmampuan itu tadi menyebabkan kita stres. Cemas, rasa cemas yang berlebih-lebihan. Kalau kita tidak menemukan akar penyebabnya stres, kita sulit untuk membongkar. Untuk menguraikan stres itu tadi menjadi tidak stres. Ya, jadi bab awal dimulai dengan pikiran. Kita tahu pikiran itu heboh sekali ya. Silahkan sana dengan pikiran otomatis ya, pikiran bawah sadar dan pikiran sadar ya, pikiran yang bertujuan. Kalau sadar berarti kan mempunyai tujuan ya. Saya nggak membahas banyak. Ini kalau dibahas banyak Anda nggak baca buku ini dong. Kita mancing aja, karena kalau saya menguraikan semua keseluruhan 1 jam nggak cukup ya, 1 hari nggak cukup karena waktunya terbatas, dan ini betul-betul topik yang sangat bagus. Saya sangat senang sekali. Thank you Brad, Bu Beka. Ini merupakan bagian pembelajaran yang bagus buat saya, karena jujurnya aja setelah saya membaca ini saya juga tahu bahwa saya punya kadar stres yang cukup gitu ya. Dengan kadang kita membongkar menyadari ya bagaimana pikiran-pikiran itu tadi kita bisa menguraikan dengan lebih baik dengan pelatihannya ya. Jadi ada kekhawatiran ya apa yang akan terjadi besok, lusa, nanti, atau kita malah memikirkan terus luka-luka, trauma-trauma lama dan diam di sana. Itu tingkat stres yang luar biasa. Ya, jadi masuk ke bagian kedua, bagaimana kita mengendalikan dan menerima kondisi yang ada. Jadi hukum perubahan, hukum sebab akibat di sini sangat relevansi sekali ke pembicaraan kita tentang stres, ya. Penulis kita, Bro Joseph Emmet ini
juga mengisahkan tentang perbedaan kita dengan aliran sufi. Saya nggak akan menyinggung lebih banyak. Kita hanya berbicara masalah yang ada di buku aja ya. Di sufi selalu dinyatakan bahwa ya segala sesuatu tuh diserahkan kepada sosok ya, insya Allah gitu ya. Nah, itu juga merupakan sesuatu hal untuk menerima, tetapi kita gantungkan pada sosok sesuatu ya. Kalau kita kembali kepada dunia eksak sekarang ini tadi di Buddhisme kita dikembalikan kepada basicnya hukum sebab akibat. Tanpa adanya sebab nggak mungkin ada akibat. Tanpa ada akibat nggak mungkin akan ada sebab-sebab yang berkelanjutan ya. Hukum sebab akibat yang berkelanjutan. Jadi kalau kita Anda fokus pada sesuatu di luar kendali kita, maka kita menjadi tidak berdaya. Stres akan timbul. Ya. Kalau fokusnya kita di luar kemampuan kita, maka kita akan menderita kalah. Tetapi kalau fokusnya kita itu tadi, kita mampu mengendalikan ya, di dalam kendali kita, maka kita bisa menentukan. Contohnya begini, nah di situ dinyatakan bahwa suatu hari saya sakit. Sakit kadang berada di luar kontrol kita. Contohnya begini, satu hari saya melihat ada benjolan, ya benjolan di tubuh saya. Saya khawatir, benjolan ini apa gitu kan? Maka untuk menjawab kekhawatiran saya pun membuat janji dengan seorang dokter. Pada saat saya memastikan untuk membuat appointment dengan seorang dokter, berarti kendali ada di tangan saya. Betul ya? Kendali ada di tangan saya. Betul. Tetapi nanti hasil apapun yang akan dinyatakan oleh dokter terhadap apa yang sedang saya derita, itu di luar kendali kita. Betul. Nah, itu. Apapun yang menjadi kendali kita, kita lakukan yang terbaik. Di luar kendali kita, kita harus bisa menerima itu sebagai apa adanya untuk menghilangkan kesetresan, ataupun mencari tolong, mencari pengobatan, mencari segala sesuatu untuk menyembuhkan itu, gitu ya. Betul, betul. Baik, jadi kita hanya punya kendali atas reaksi terhadap kejadian itu, ya. Setiap kejadian apapun pada siapapun bisa terjadi. Reaksi itulah yang menjadi kendali kita. Kita mau bereaksi apa nih? Kita melihat sesuatu, reaksi kita apa? Bisa marah, bisa kaget, bisa benci, bisa sebel, dan seterusnya. Itu di dalam kendali kita. Ya, sikap, perilaku, nilai-nilai, dan seterusnya. Jadi, kecemasan dan sebagainya ya, di sana diajarkan tentang memasukkan dalam sebuah keranjang. Satu keranjang yang namanya keranjang masuk adalah sesuatu yang ada di dalam kendali kita. Yang keranjang keluar adalah sesuatu yang bukan menjadi kendali kita, di luar kendali kita. Ya, kita harus hati-hati untuk memilah itu, belajar untuk fokuskan pada apa yang menjadi kendali kita, di dalam kendali kita, dan kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau di luar kendali kita, kita akan melihat bahwa apapun yang akan terjadi di sana, kenyataan itu yang harus kita terima dulu, supaya stresnya berkurang. Ya, di halaman 96, ya, lanjut ya Bu ya. Di dalam 90, di halaman Bu. itu ada yang disebut wedana, ya, perasaan. Evaluasi tentang indera, ya, indera sensasi manusia, ya. Bagaimana indera itu tadi mampu untuk merubah kondisi yang ada. Contohnya begini, pada saat kita mencium sesuatu ya, kita lewat di restoran atau kita sudah memesan makanan di restoran. Untung saya udah makan, jadi nggak lapar lagi ya Bu ya. Iya. Begitu membau, tiba-tiba di dalam pikiran kita, wah ini kayaknya baunya menyenangkan, ya. Timbul sensasi yang disebut menyenangkan. Kalau menyenangkan dan saya suka, maka saya akan mau, kalau berhenti pada kondisi itu, suka saja, nggak masalah. Tapi kalau suka itu ada tindak lanjutnya berupa apa? Cicipin, ya, nyicipin. Sekarang meluas nih.
dari indera penciuman menjadi indera perasa, ya. Dari indera perasa kita incipin, waduh, kok enak ini, cocok banget sama lidahku, oke? Manusia tiba-tiba menjadi mencari kesenangan dan sulit untuk mengendalikan. Nah, ini yang bahaya, ya. Inilah nantinya yang akan menjadikan kondisi yang tidak bisa kita kontrol lagi. Karena apa? Kita memuaskan reaksi kita, memuaskan indera-indera kita sehingga kita sendiri tidak bisa menghindari. Nah, kita sudah tahu semuanya. Makanan yang kita konsumsi, ya, dengan tidak wajar, ya. Banyak orang yang mengejar mau makan enak kemana aja, ya Bu, ya. Kalau udah ngejar sampai ke pelosok-pelosok ya Bu. Sampai pelosok-pelosok kemana aja gitu ya. Saya masih ingat dulu kalau mau pulang kampung gitu ya, wah saya sudah catetin gitu, saya mau makan mana aja. Oh, sama Bu, kalau namanya cerita pulang kampung, jadi cari-cari makanan legenda. Tiba-tiba kita kehilangan kontrol lagi ya Bu ya. Jadi kalau sekali nggak apa-apa, tapi kalau itu berulang kali, apa yang akan terjadi coba? Tiba-tiba badan jadi gendut ya, obesitas, kelebihan. Kalau udah gendut, akhirnya lemak di jantung akan mulai, penyumbatan di pembuluh darah, ditambah lagi nanti dengan penyakit diabetes dan seterusnya itu tadi menyebabkan manusia menjadi berubah. Berubahnya pasti akan ada tingkat stresnya, ya. Stres itu dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi tadi menyebabkan orang bunuh diri. Terjadi pada setiap orang. Bagaimana kita mengendalikan, itulah penting. Reaksi kita terhadap kejadian yang timbul itulah manusia harus betul-betul memilah dengan baik, ya. Sensasi menyenangkan itu sangat berpengaruh pada keputusan-keputusan yang kita buat, ya. Tanpa pikiran sadar, ya, manusia itu seringkali karena tidak diikuti dengan pikiran sadar, ada bawah sadar yang menyatakan bahwa kalau makan es krim enak, ya, es krim itu padahal mengandung gula yang tinggi, misalnya begitu ya. Nah, dari semua rasa yang ada, gula adalah rasa nomor 1 yang disukai setiap manusia. Makanya penyakit diabetes sangat luar biasa di seluruh dunia, terutama Indonesia. Itu semua diracun pakai yang namanya gula, ya. Jadi segala sesuatu kalau kita ini tadi nggak mampu untuk balik lagi mengendalikan, ya, di luar kendali kita, maka kondisi itulah yang akan terjadi stres, yang peningkatan stres, ya. Contohnya aja gini, pada saat kita bangun pagi, Bante Titsnahan memberitahu kepada kita, pada saat Anda bangun, Anda melangkahkan kaki yang mana? Ya, artinya apa? Anda pada saat Anda sadar, Anda melangkahkan kaki yang di mana, itu berarti Anda di kondisi yang sadar, bukan tidak sadar. Ya, pada saat Anda sadar melangkahkan kaki kiri dan kanan, kita tidak akan terjadi kecelakaan. Paling nggak kesandung. Betul ya Bu ya? Nah, pada saat kita udah sederhana ya Bu. Ya, sederhana. Keajaibannya. Sederhana sekali. Kita masuk ke toilet. Kita melihat sebuah kaca. Kita berbicara pada sosok yang ada di kaca, yaitu diri kita sendiri. Mulailah setiap hari dengan senyum. Itu luar biasa sekali. Saya praktekkan. Setelah saya baca buku itu saya praktekkan. Untung nggak ada yang lihat ya, senyum-senyum sendiri. Diri sendiri yang melihat. Dengan mimik wajah senyum, dan saya menyukainya itu, satu hari akan terjadi perubahan. Saya membuat kebahagiaan buat saya sendiri, memulai hari dengan sebuah senyuman. Itu ada di buku itu, dan itu bagus sekali. Kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Walaupun setiap hari kita melihat di kaca, setiap hari, besok Bugja, lusa juga 1 tahun kemudian, kita masih melihat sosok yang sama, tetapi kita juga sadar ada perubahan di sana. Nah, perubahan-perubahan inilah kalau kita tidak bisa menerima dengan baik, legowo, akan timbul stres juga. Betul ya? Jadi perubahan itulah kadang-kadang
dari zona nyaman menjadi tidak nyaman, timbul stres. Stres-stres yang kecil lah. Kadang-kadang stres yang kecil itu memicu kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik juga. Bukannya tidak, Betul. ya. Jadi kesadaran adalah kekuasaan. Kesadaran adalah kekuasaan. Memberi kita kekuatan untuk memilih. Betul. Ya, memilih itu penting sekali. Kesadaran adalah kekuatannya. Pada saat kita sadar, kita punya kekuatan untuk memilih. Gua nggak boleh loh makan es krim terus. Gua nggak bisa loh hidup untuk makan. Karena kenyataannya nilai yang ada adalah kita makan untuk memenuhi, memperpanjang, mempertahankan kehidupan ini. Bukan hanya sekedar memuaskan nafsu indera aja, ya. Jadi betul. Itu luar biasa sekali, ya. Maka hadir kita dimanapun juga itu bisa mengurangi banyak yang kita sebut sebagai loba, ya. Ingin ini, ingin itu, bahkan dengan cara yang salah. Ya, jadi stres itu akhirnya akan membuat orang harus membuat nilai-nilai yang benar. Kalau tidak punya nilai yang benar, pemahaman pada diri kita sendiri, stres akan timbul dan sulit untuk hilang begitu saja. Ya, dikisahkan juga di sana pada sebuah research yang mereka lakukan di Harvard University, ya. Jadi berapa persen sebetulnya manusia itu bisa sadar setiap saat dalam waktu yang mereka misalnya nih 5 menit, 10 menit. Orang berapa lama sih kesadaran bisa bertahan pada waktu itu dengan responden 2.500. Ternyata hasilnya kira-kira 50%, 49, sekian persen itu tadi mereka melakukan segala sesuatunya tanpa kesadaran. Ya. Nah, di sana juga dikisahkan bagaimana Bro Emmet ini tadi pergi ke sebuah hutan. Ya, pada saat dia pergi ke sebuah hutan dengan cita-cita ingin menikmati suasana yang lebih baik, hawa yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Tapi dengan pikiran yang kurang baik. Pikiran yang lari kemana-mana. Pada saat dia jalan kaki sampai dengan 1 mil, dia baru sadar kalau dia tidak tahu apa yang tadi dilangkahkan. Artinya apa? Dia sedang tidak melakukan hal-hal yang benar untuk masalah seperti ini. Begitu dia tahu bahwa dia tidak menikmati apapun, timbul stres kecil juga, gitu. Timbul stres kecil. Nah, maka mengingatkan pada beliau, mengingatkan pada setiap orang bahwa kapan kita harus hadir, balik lagi ke rumah sendiri, balik lagi kepada nafas kita untuk menyadari bahwa setiap saat itu bisa kita nikmati. Bukan hanya sekedar dari sini hendak ke sini. Ada tengah-tengahnya di sini tadi sebagai proses yang bisa kita jalani dengan kehadiran kita. Ya, itu di buku itu dinyatakan dengan manis sekali, bagus sekali. Saya suka sekali. Anda harus membaca sendiri ya. Saya ngomongin aja di sini berasa enaknya. Lancus gitu ya, Bu. Iya, masih banyak detail-detail ya. Ya, banyak detail yang hilang. Memang ada terjemahan yang kadang-kadang kurang enak ya, kita bacanya gitu ya. Tapi nggak usah khawatir karena penjelasannya cukup detail di belakangnya, ya. Maka di halaman 135 itu ada yang disebut melepaskan obsesi. Melepaskan obsesi itu adalah bagian dari menenangkan pikiran sendiri, ya. Nah, dicontohkan di situ seperti halnya permukaan danau, ya. Permukaan danau setiap kali bergelombang, kita tidak akan mampu melihat apa yang ada di dalam danau, bagaimana kedalaman danau itu seperti apa aja yang ada di dalam, nggak ada kemampuan. Sama dengan kondisi mental seseorang.
Saat mental Ya, selalu bergerak terus, kita tidak pernah berusaha untuk menenangkan, maka kita tidak betul. pernah bisa menyentuh diri sendiri yang paling dalam. Nah, ini Ya, yang difokuskan di situ oleh oleh betul. beliau. Ya, bagaimana Ya, bisa ya. menyentuh ke dalam. Apa yang harus dilatih di sana? Memang kembali lagi, meditasinya Mm-mm. adalah meditasi yang setiap hari sebetulnya kita lakukan, yaitu Ya, meditasi dengan nafas. Ya, ya, nah, ya. nafas orang selalu kembali lagi. Setiap hari nafas apa sih susahnya? Apa sih susahnya Mm-mm. nafas? Nggak pernah susah. Kalau suatu hari Anda Ya. kena COVID, baru berasa tuh. Nah, nafas Betul, ternyata betul, penting. Betul nggak Bu ya? betul, 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 Tapi betul, sangat betul. itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan kita harus Ya, harus terus uh, menyadari bahwa nafas adalah mm-mm. kekinian, Ya, ya, tanpa kita harus menghakimi, ya, tanpa kita harus judgement, melihat bahwa terhadap ya, pikiran-pikiran yang keluar dari napas kita pun kita hanya boleh sebagai pengamat, melihat dan ya, mengembalikan sisi awal lagi, kembali ke nafas, betul. kembali ke rumah Iya, kita. Aduh, cantik iya, sekali. Ya, mudah-mudahan kita di iya, sini bisa menjadi apa namanya, bisa belajar lebih ya. Sangat bagus iya, sekali. Eh, jadi ini betul-betul untuk menjaga, untuk meredakan mm-mm. sebuah stres, perlu Iya, latihan, ya, iya, dipraktekkan dalam kehidupan dan dilatih terus-menerus. Selama nafas masih kita hirup, stres akan datang, iya, nggak iya, akan pergi begitu saja. iya, Ya, jadi itu harus dilatih untuk mengurangi stres dan membawa kebahagiaan, ya, dengan rasa syukur iya, dan pikiran positif. Ya, jadi setiap saat kalau gelombang itu ada, permukaan danau itu tadi sedang bergelombang, mentalitas kita sendiri sedang bergelombang. Ya, kita yang harus berusaha untuk menenangkan dengan cara apa? Berpikir positif, ya, berpikir positif dan bersyukur, menerima semuanya mm, dengan baik. Ya, ketenangan itu iya, akan bisa kita nikmati. Oke. Hmm. iya. Sebentar Bu Leni, saya akan Monggo. menyapa para sahabat sebentar ya. Ya, Para silakan. sahabat Karania, selamat datang bagi yang baru. Ya. Ya, silakan Bu. Thank you ya. Ya, Jadi saya udah mau sampai ke bagian-bagian yang sangat apa, yang sangat krusial ya. Kali pada babak akhir ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, setiap hari adalah merupakan kita melakukan apapun, mau bekerja, melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai ya, ibu, sebagai apapun peran kita, ya. Setiap kali kita melakukan segala sesuatunya tidak dengan kerelaan, maka itu akan menjadi ya, beban, betul. ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, eh, kalau kita menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab, ya, melakukan harus sama-sama melakukan, tetapi dengan beban dan dengan sudut pandang berbeda, dengan cinta kasih, Ya, akan jauh ya, berbeda. Itu ya, merupakan pelepasan stres. Ya, kita ya. menyajikan apapun untuk Juga, keluarga kita dengan kita ya, akan sangat berbeda dengan saya melakukan itu sebagai beban. Ya, beban ya, itu akan membawa stres yang berbeda. Dapatkan segalanya nanti untuk pensiun. Pada saat kita beneran pensiun,
tiba-tiba nggak kerja lagi. Apa yang terjadi? Emangnya hari itu kita nggak stres? Betul ya? Jadi pada Iya, saat kita kerja kita merasa betul. stres, waktu kita berhenti kerja, padahal mencita-citakan suatu hari saya akan pensiun, pun juga stres kalau nggak ada kerjaan loh Bu. Iya, iya. Ya, Jadi ada orang sangat yang penting, eh, betul. sangat Jadi penting pola pikir, diceritakan, melihat dari sudut pandang betul. itu. Jadi uh, Iya, pensiun bisa juga stres, bekerja betul. juga bisa stres. Begitu kita menerima dari waktu ke waktu dengan proses Iya, yang baik itu tadi, iya, sudah mencapai sesuatu pun ada stres juga di situ. Ya, so betul, hati-hati untuk betul. meletakkan stres ada di mana. Nah, buku Iya. ini memberikan jawaban-jawaban. Nah, jawaban itu tadi tentunya jangan saya aja yang menjawab. Anda juga harus ikut membaca. 241 halaman. Nggak bisa dibahas dalam Betul. waktu yang sangat singkat seperti ini ya. Sangkat Nah, ini, betul, betul. Nah, di, sangat-sangat ya. iya. Eh, untuk yang apa yang bab yang terakhir yang saya ingin eh, bacakan ya di halaman 235 ya. Mm-mm. Eh, di sini diingatkan ya bahwa ketika Mm-mm. Anda berada di sana, Anda bisa jadi masih berada di sini. Ngerti ya maksudnya? Ketika badan Iya. kita ada di sana, sebetulnya pikiran kita masih ada di sini. Berarti kita Mm-mm. tidak pada momen yang sebenarnya. Ya, hanya saja di sini Iya. telah berubah tempat. Kuncinya adalah selalu merasa Anda berada di sini. Dengan cara itu, Iya. Anda membawa di sini kemanapun Anda pergi. Itu cantik sekali kata-katanya. Hmm. Betul, Ya, betul, kalau kita menyadari betul. bahwa tubuh ini adalah rumah kita, setiap hari kita harus mengingatkan bahwa kita harus hadir, pulang ke rumah, selalu ya, Bante Thich Nhat Iya. Hanh selalu mengingatkan kita pada kembali kepada nafas, kemanapun Anda pergi. Sesungguhnya di sini dan di sana hanyalah masalah sudut pandang. Iya. Ya, selama pikiran kita, hati kita, ruang yang ada di dada kita ini tadi, kita tahu bahwa kita pulang ke rumah sendiri. Tidak ada masalah, fisik kita ada di sana ataupun di sini. Kita sudah pulang. Ya, Iya. jadi Anda sedang berjalan menuju mobil Anda, di setiap langkah pikirkan, aku telah tiba. Bukan aku akan tiba. Anda bisa katakan di sini, di setiap langkah, untuk mengingatkan diri Anda sendiri. Mm-mm. Ya, sebuah senyuman di Betul. setiap langkah, sebuah bunga di setiap langkah. Aku telah tiba, Iya. aku sudah di rumah. Aduh, cantik sekali kata-kata ini ya. Betul, betul. Baik. Jadi Jadi kembali, ajakan untuk kita senantiasa pulang kembali ke rumah sejati kita ya, Bu betul, ya. betul, setuju sekali. Jadi Iya. seperti halnya di dalam tema meditasinya Bante Thich Nhat Hanh ya, tema yang Mm-mm. bagus sekali untuk dijalankan. Iya. Damai di setiap langkah. Ya, Iya. Iya, Eh, betul. napas masuk aku pulang, napas keluar aku pergi. Ya, Iya. eh, Iya. saudara-saudara, sahabat sekalian, eh, nggak sampai 40 menit ya, saya membicarakan Mm-mm. sebuah buku yang bagus ya, sebuah buku Mm-mm. yang indah. Mm-mm. Ini tadi, Iya. kalau Anda apa namanya menginginkan halo, ngelek ya Bu?
Nge-lag ya? Apa? Suaranya, Iya, tadi suaranya apa sempet apa nge-lag, disconnect nge-lag. gitu. Iya, iya. Iya. Baik. Heeh. Eh, Dan di buku ini kita perlu kasih tahu juga banyak latihan-latihannya itu berupa panduan-panduan untuk melakukan meditasi gitu ya Bu iya, ya. betul, ya. Sehingga Jadi, akan mempermudah para sahabat yang ingin mempraktikkan bagaimana cara meditasi dengan sendirinya gitu. Itu ya. juga banyak banyak panduannya. Di setiap bab selalu ada latihan. Di setiap bab selalu diakhiri dengan latihan. Dan menurut saya Ya, latihan latihan dengan dimulai dengan membaca dengan baik dan benar akan membuat ya, latihan ini menjadi intens untuk bisa kita nikmati latihan itu tadi dengan sebaik-baiknya. Ya. betul, betul. Hmm. Nah, kita ajak lagi para sahabat Karania Wisdom, bagi yang ingin bertanya ya silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar ya, silakan. Kalau enggak kita Hmm. lanjutkan lagi nih. Hmm. Bu, kan di sini ya kita balik lagi ke mungkin ke bab yang pertengahan adalah adanya Ya, stres itu juga karena adanya perbedaan antara realitas ya Bu ya, realitas dan apa dari ya, harapan itu yang khayalan. menyebabkan juga ya Bu ya. Ah, Heeh, ah. betul betul. Dan Ya, ilusi-ilusi itu yang jadi membuat kita sebagian kita stres gitu ya. ilusi, betul. Ilusi itu menyebabkan kita stres. Jadi banyak kita merasa bahwa keinginan-keinginan yang ada itu kan nggak semuanya. Kita kalau bisa menikmati setiap perjalanan dengan baik, setiap langkah, maka akan tiba Mm-mm. pada sesuatu, entah itu hasilnya sesuai dengan harapan kita ataupun tidak. Setidaknya kalau kita Mm-mm. sudah berupaya dengan maksimal, disitulah penerimaan Ya, akan terjadi dan stres akan menurun. Ya, tidak akan ada betul, stres betul. lagi seperti itu. Tapi Iya, kalau kita punya iya, ekspektasi yang terlalu tinggi, terutama pada pasangan kita, di situ juga dia berbicara tentang bagaimana apa namanya Bro Joseph ini tadi melihat dari sisi yang berbeda istri sendiri, iya, ya bagaimana iya, dia meletakkan kakinya pada sepatu istrinya. Dia melihat dari sudut iya, yang berbeda. Karena setiap pasangan itu iya, tadi unik ya, unik. Ya, iya, kalau kita punya betul. ekspektasi, suami saya harus membahagiakan saya. Suami saya Mm-mm. kenapa dulu dia begitu cinta kok sekarang enggak? Tiba-tiba Iya, semua masalah dijadikan kalkulasi di antara pasangan. Nah, itu juga menyebabkan stres tuh. iya, Ekspektasi tidak sama dengan yang ada. Itu iya, di setiap pasangan uh, belajar pribadi pasangan masing-masing tuh kalau landasannya cinta akan sangat menyenangkan untuk mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalam. Ya, bukan hanya di betul. permukaan. Kita sudah hidup bertahun-tahun dengan pasangan kita, selayaknya, seharusnya, sepantasnya kita harus lebih tahu, tetapi juga bisa uh, menerima perubahan, ya, menerima perubahan. Iya, Seringkali pasangan-pasangan ini juga yang dibaca di situ ya, bagaimana dia melihat mm-mm. istrinya dari sudut yang dulu aku melihat dia seperti ini kok sekarang berubah ya. Dia juga mungkin Mm. lupa, istrinya juga bisa bisa Iya, aja melihat dulu kamu begini kok sekarang juga berubah gitu ya. iya, iya, Ada betul. di salah satu konselingnya dia, ini ya Mm-mm. buku ini Iya, kenapa direfleksikan? Karena ini ditulis oleh seseorang yang sudah punya pengalaman yang hebat. Dia mengikuti iya, banyak pelatihan betul. dari orang-orang Iya, terkenal, praktek betul. juga dalam kehidupan Iya, walaupun tidak berjubah ya. Dan mm-mm. beliau Mm-mm. juga sekarang menjadi seorang konseling. Jadi beliau Iya, praktek dalam betul. kenyataan bagaimana dia melihat Iya, perubahan teman-teman, sahabat-sahabat, pasien-pasiennya dia untuk mm-mm. merubah kondisi stres ini tadi menjadi berevolusi, menurunkan stres bagaimana caranya. Ya, bahkan di situ dikisahkan ada seorang perempuan waktu datang ke tempat dia awalnya nangis begitu hebat. Ya, tingkat stresnya begitu tinggi. Setelah dimulai sesi interview dan sebagainya, minggu belakangnya menurun.
sampai menurun dan sampai dia bisa datang sudah dengan senyum yang hebat. Karena dia sudah mempunyai cara berpikir yang berubah. Ya, kebahagiaanku tidak boleh dititipkan pada suamiku. Mereka bermasalah dalam keluarga. Aku harus bisa Iya, menjaga kebahagiaanku sendiri. Jadi dia datang iya, dengan bahagia. Itu juga luar biasa. Ya, ya, banyak sekali buku ini apa namanya yang sulit untuk satu persatu karena juga ada lompatan-lompatan yang kadang-kadang untuk menyambungkannya harus butuh 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 waktu lebih lama gitu ya. Contohnya iya, ada sebuah latihan yang disebut disebut penulis ini sebagai di halte bus. Bayangin, latihan kok di halte bus. Artinya apa? ya, Waktu dia menyadari dia di halte bus, dia akan melihat bahwa begitu banyak bus yang lalu lalang dengan nomor plat mobil yang berbeda, dengan tujuan-tujuan berbeda. Kehidupan juga seperti itu. iya, Kita kadang-kadang ada iya, di bus yang manapun, ya, berpindah-pindah tempat dan berpindah manusia, berpindah kendaraan dan sebagainya. Itu semuanya iya, terhubung, connecting. Ya, tidak ada segala sesuatu yang datang sendirinya. Semua terkoneksi satu iya, dengan yang lain. Ini iya, membutuhkan tingkat kesadaran yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menerima itu. Ya, kenapa sih? Kok gue harus begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa sih gue kok ada di mobil ini? Kenapa gue nggak di mobil itu? Kalau gue ada di mobil itu kan gue betul, bisa itu ekspektasi lagi. Begitu kita tidak bisa iya, menerima kondisi yang ada dengan apa adanya, stres muncul. Ya, betul, penerimaan itu betul, menjadi sesuatu hal yang penting sekali ya. iya, Makanya menerima harus dengan sadar, keikhlasan itu mulainya dari diri sendiri. betul. Oke, tinggal 10 menit Bu waktu kita. Iya, ini kelihatannya para sahabatnya itu ingin membaca sendiri dari bukunya, Bu. Jadi belum ada pertanyaan yang masuk ya di kolom chat Itu belum ya, ada jadi pertanyaan. semua pas Nah, semuanya ini kita akan yang stres. coba itu Hmm, ya, ingin memiliki buku-buku yang sedang kita bahas ini dapat membelinya di website Karania ya, penerbit Karania maupun di mm-mm, Tokopedia dan online shop lainnya ya. Nah, di mm-mm, sini mm-mm. Bu, kalau umpamanya untuk kita kan melihat tuh ya banyak sekali dia membawakan kita tentang pemahaman-pemahaman tentang bagaimana menghandle stres dan lain-lain ya. Dan di sini juga kita melihat bahwa ke dia memberikan contoh-contoh itu dari karena dia sendiri kan tadi seperti Ibu jelasin bahwa dia juga seorang praktisi yang memberikan konsultasi ya buat Ya, orang-orang bagaimana ya, caranya menghandle stres dan lain-lain ya sehingga ya. memang bukan hanya teori ya Bu ya kalau umpamanya kita lihat dari Hmm, buku ini ya Bu ya bukan teori ya, belaka tapi berdasarkan apa hasil praktek. yang pernah dia bantu ya praktek Ya, bagaimana ya, dia ya, membantu ya. pasangan-pasangan yang tadinya sudah bersiap untuk bercerai, akhirnya itu tidak jadi. Sisi-sisi positif dari dirinya gitu ya Bu ya. Nah, kalau umpamanya
Saya akan bacakan ya Bu, ada sepertinya ada Ada pertanyaan nih Bu. Bagaimana kita bijak membedakan keinginan dan kebutuhan? ya, silakan Bu. Ini Ya, pertanyaan dari baik. Sis Novianti ya. Ya, baik. Keinginan dan kebutuhan tentu berbeda ya. Kalau ingin itu banyak ekspektasi yang masuk di dalamnya ya. Saya ingin kaya, saya ingin pergi ke Amerika, saya ingin sesuatu hal yang saya belum punya. Ingin itu ada unsur keserakahan di sana. Ya, kalau Ya. butuh itu saya butuh makan buat hidup gitu. Beda ya. Ada apa namanya kebutuhan dasar di sana. Kalau kebutuhan dasar itu tadi manusia harus memenuhi sangkan paran istilahnya gitu ya. Kehidupan harus butuh untuk sehat harus makan. Nah, kalau makan harus yang sehat. Kadang-kadang manusia ini kalau ditanya, kamu mau sehat apa mau sakit? Semua orang pasti jawab mau sehat. Tetapi apakah Anda melakukan effort untuk menjadi sehat? Itu butuh. Inginnya sehat, tapi belum tentu melakukan kebutuhan untuk effortnya itu tadi. Apakah Anda makan-makan yang benar? Apakah Anda cukup berolahraga? Apakah Anda berpikir positif? Ya, banyak hal yang harus dilakukan untuk menjadi sehat. Bukan hanya keinginan sehat aja, tetapi tidak melakukan kebutuhan menjadi sehat. Ya, beda ya. Apa namanya? Rasa Ya. nggak bedanya gitu. Ya, Ya. kayaknya idealnya seperti apa sama kenyataannya seperti apa itu belum tentu similar, belum tentu sama. Ya, jadi kita harus Ya. apa namanya bisa membedakan sampai dengan kalau keinginan tidak tercapai maka akan timbul stres baru. Tapi kalau kebutuhan yang kita dahulukan itu adalah dasar dari kehidupan, butuh. Ya, jadi Ya. beda. Oke. Okay. Ya. Terima Apa? kasih Bu Reni atas jawabannya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Susana Yap. Apakah Hmm. buku ini ada membahas bagaimana mengatasi depresi bawaan lahir? Bagaimana pendapat Sister? Nah, depresi bawaan lahir sebetulnya secara mendalam tidak, tetapi ada bagiannya. Itu yang disebut sebagai trauma, ya trauma. Uh, Memang harus dicabut dari akarnya. Trauma-trauma masa lalu, luka-luka masa lalu tadi. Apakah kita yang tadi? Kenapa pentingnya untuk berbicara tentang sekarang dan saat ini, momen ya, nafas melalui nafas kita. Karena kalau kita terus berada di dalam masa lalu, apalagi dengan trauma, kesakitan yang ada, hal-hal luka, ada di sana terus, kita nggak akan kemana-mana. Ya, jadi bagaimana untuk mencabutnya itu tadi ada di dalam buku ini. Tetapi apa namanya, kita harus menyadari bahwa setiap kali kita tidak mampu untuk melakukan itu tadi sesuai dengan petunjuk buku, Anda harus mencari penolong. Ya, Anda harus datang kepada orang yang mampu untuk membantu kita. Itu orang yang sadar dan pandai. Karena trauma masa lampau itu tidak terlalu mudah untuk kita tiba-tiba sembuh sendiri. Ya, saat kita menyadari bahwa itu tidak baik dan kita bisa merubahnya, stres hilang. Akarnya terlepas dan bisa hilang dan kita bisa melangkah ke depan tanpa diikat oleh masa lampau. Tapi kalau kita tidak mampu melenyapkan itu, ya, bahkan dengan membaca buku dan sebagainya pun tidak, Anda harus cepat-cepat meminta bantuan kepada orang yang ahli. Ya, karena setiap orang mampu untuk melepaskan dirinya sendiri lewat apapun. Kita makanya perlu terhubung dengan yang lain. Ya, perlu kondisi-kondisi khusus supaya kita bisa terhubung dengan yang lain. Hubungan itu tadi yang menjadikan kita harmonis dengan yang lain akan menyebabkan luka lama, stres, terangkat semua akarnya sehingga membuat kita lebih bahagia.
Ya. Ya, keteduhan dan Ya. kedamaian akan terjadi. Itu tadi, buku ini diperlukan untuk meredakan stres. Ya, terima kasih buat Bu Leni atas Terima kasih. jawaban yang sangat indah. Bu, karena waktu kita tinggal 4 menit, Ya, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement-nya, Bu. baik. Bukan Bu Berina aja nih yang bikin closing statement. Boleh dari Bu Leni deh. Baik, seperti tadi awal kata saya ungkapkan ya, stres bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, stres itu ada di mana-mana. Ya, tidak Ya, mungkin kita tidak mengalami hal yang demikian. Bagaimana uh, apa namanya stres itu tadi hanya mungkin bisa kita urai pada saat kita bisa mengangkat akar stres itu tadi untuk menjadikan ini bagian dari kehidupan yang harus kita olah, ya. Jadi ya, contohnya, contoh yang paling konklusi yang paling bagus adalah tetap kembali kepada nafas. Setiap kali kesadaran pada saat ini terjadi, maka sebetulnya eh, stres yang dibawa, entah itu dari pikiran bawah sadar, kita ungkit ke atas, ke permukaan, menjadikan kita menjadi pikiran sadar, kita tahu bahwa itu nilai-nilai yang tidak benar, maka kita bisa merubah itu menjadi sebuah kebenaran. ya, Ya, kalau kita ya, tahu bahwa mau sehat, nggak sakit jantung, nggak, ya udah kurangin kadar gula, hidup yang lebih sehat. Ya, akarnya kan jelas nih, karena pola ya, makan yang salah, betul kan ya Bu ya? Nah, ya, jadi itu betul. kembali lagi kepada tingkat stres seperti apa yang kita alami saat ini, kita harus bisa membawa itu ke dalam diri kita sendiri, memunculkan ke permukaan, sehingga kita bisa secara alami sebetulnya kita mampu untuk bisa menetralisir stres dan mendapatkan kedamaian dan keteduhan di dalam hati kita. Tergantung Ya, sekarang prakteknya nyata di kehidupan nyata itu tadi, bukan hanya sekedar teori. Semua teori yang ada sudah terbungkus rapi di dalam sebuah buku. Kita mau praktek nggak? Teori yang bagus betul, itu tinggal teori, kalau kita nggak mau praktek percuma, ya. Kalau betul. kita nggak mau praktek Setuju, artinya Bu. apa? Kita sedang menumpuk stres kita sendiri. Nah, semakin Iya, hari semakin semakin keterikatan semakin hebat, kita sulit untuk betul. lepas dari sana. Akhirnya putus Iya, asa, bunuh diri, dan seterusnya. Nah, ini yang iya, kita tidak inginkan. iya, Kita selalu mengingat bahwa pada saat ini, sekarang ini, kita bisa lahir sebagai manusia adalah berkah utama. Itu yang harus kita sadari. iya, Kalau kita mau menyadari iya, itu, mau menerima dengan keikhlasan, dan setiap hari bisa berbahagia dengan sedikit senyum, luar biasa. Ya, iya. itu ya Setuju, Bu. Bu. Luar biasa. Luar biasa untuk closing statement-nya ya. Ya, Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Leni ya. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini akan memberikan manfaat kepada para sahabat yang sedang mengikuti acara Karania Wisdom ini. Dan ya. Bu, sebagai apresiasi dari penerbit Karania akan memberikan para narasumber yang telah berbagi untuk keanggotaan dalam Karania Book Club, Bu. Ya, nanti Thank you. Ibu akan dikirimkan buku-buku terbitan terbaru dari Karania ya, dan untuk kalau ingin apa ada harga spesial diskon untuk buku-buku yang diminati yang lainnya ya. Juga para Thank sahabat yang lainnya ya, sama-sama Bu. Dan para sahabat yang lain, bila ingin menjadi anggota Karania Book Club, silakan menghubungi WA dari Karania, yaitu di 081 315 315 699, atau kunjungin website Karania www.karania.com ya. Dan bagi para sahabat yang ingin memperoleh buku-buku berkualitas dari penerbit Karania, sekarang ada promo kemerdekaan ya, diskon 45% plus free ongkos kirim ya. Jadi you. jangan sia-siakan kesempatan yang sangat baik ini gitu ya Bu ya. Jadi di Thank you. mana kita
dengan buku-buku berkualitas akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita, sehingga kita terus akan menjadi insan-insan yang hidup dalam kesadaran penuh, membawa kita pada pembebasan nantinya, gitu ya. Terima Ya. kasih, dan bagi para sahabat untuk terus mengikuti acara Karania Wisdom yang akan diadakan setiap Rabu malam jam 8 ya. Untuk itu follow akun Instagram Karania, penerbit Karania, dan jangan lupa dikasih like ya. Dan Oh, akhir kata kita baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. namo buddhaya. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih Sampai jumpa lagi. Pak Ibu. Ya, ya kita akhirin ya.